Bumi merupakan naungan dan tempat tinggal bagi berbagai macam makhluk hidup, termasuk kita manusia. Sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitar kita telah memberikan jasa yang tak ternilai sejak awal kehidupan manusia hingga saat ini di mana teknologi tinggi telah dikuasai. Kita pun tetap bergantung dan membutuhkan sumber daya alam sampai kapanpun. Namun, yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan. Sumber daya alam yang berlimpah telah mulai menyusut, baik kuantitas maupun kualitasnya. Lingkungan hidup di sekitar kita mulai tidak nyaman. Pencemaran udara, pencemaran air, hancurnya secara berlebihan, pengelolaan limbah industri yang tidak tepat, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlangsungannya. Masalah lingkungan hidup dunia sudah pasti berdampak terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Sumber daya alam atau ekosistem yang dimiliki Indonesia tersebar mulai dari hutan hingga ke laut. Wilayah pesisir dengan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang memiliki potensi yang sangat tinggi terkena dampak. Ekosistem di wilayah pesisir ini memiliki banyak manfaat, antara lain melindungi pantai dan menjadi tempat tinggal berbagai jenis makhluk hidup. Terumbu karang di Indonesia merupakan yang terluas di dunia. Begitu kaya akan keanekaragaman hayati dan terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Berbagai jenis hewan hidup bergantung kepada terumbu karang. Tanpa terumbu karang, mereka akan kesulitan untuk dapat hidup dan berkembang biak. Terumbu karang terbentuk dari berbagai jenis karang. Nah, apa sesungguhnya karang itu? Meskipun dari luar terlihat seperti batu, namun karang merupakan makhluk hidup, tepatnya hewan. Bentuknya mirip ubur-ubur dengan tubuh tipis dan halus, berbentuk mangkuk, dan memiliki sebuah mulut yang dikelilingi oleh tangan-tangan atau tentakel yang sering disebut polip karang. Di dalam jaringan tubuh karang, hidup banyak sekali alga bersel satu yang disebut zooxantel, yang berfotosintesis dan membagi hasilnya kepada karang. Karang hidup dengan cara menempel di dasar laut, membentuk kerangka dari kapur yang melindungi tubuhnya. Karang berkembang biak melalui pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam air yang kemudian membentuk benih karang. Benih itu akan menempel di dasar laut, kemudian berubah menjadi polip karang dan membentuk kerangka kapur. Setelah itu, polip karang membelah diri menjadi banyak, membentuk kelompok atau berkoloni, sehingga kerangka kapurnya menjadi besar. Dari luar kita dapat melihat bentuk-bentuk koloni karang, antara lain karang meja, karang bercabang, karang masif, dan karang daun. Perkembangan karang berlangsung sangat lambat. Untuk karang bercabang, dalam setahun bisa tumbuh sekitar 12 cm saja, sedangkan karang masif hanya bertambah 1 cm saja dalam setahun. Apa sajakah manfaat terumbu karang? Melindungi pantai, tempat ikan dan hewan laut berkembang biak dan mengasuh anaknya. Tempat
tempat kita mencari ikan, bahan obat-obatan, sarana untuk wisata bahari, dan masih banyak lagi. Bayangkan betapa besarnya ketergantungan dan kehilangan manusia pada laut jika terumbu karang hancur. Besarnya manfaat juga membawa ancaman besar pula bagi terumbu karang itu sendiri. Terumbu karang sangat terbuka dengan ancaman alamiah seperti bulu seribu yang memakan polip karang, gempa bumi, kenaikan suhu air laut, dan tsunami. Tentu masih segar dalam ingatan kita besarnya dampak tsunami di Aceh terhadap terumbu karang di sana. Meskipun demikian masifnya akibat tsunami di Aceh, tetapi tidaklah sebanding dengan kerusakan kumulatif yang disebabkan oleh manusia. Manusia berperan dalam ketidakseimbangan alam pesisir. Ancaman itu datang dalam bentuk pencemaran air laut oleh bahan kimia, minyak, lumpur, dan pembuangan sampah dari darat dan laut. Ancaman lainnya yang datang dari perilaku manusia seperti penangkapan ikan dengan bom, racun potas, dan alat tangkap merusak lainnya. Demikian juga kegiatan wisata yang merusak seperti menginjak karang, membuang jangkar kapal ke karang, dan masih banyak lagi ikut memberi kontribusi terhadap kerusakan karang. Akankah kita biarkan terumbu karang kita hancur? Kesejahteraan kita bergantung kepada sumber daya alam di sekitar kita. Jika terumbu karang rusak, maka tidak ada lagi keindahan alam di sekitar kita. Ikan akan sulit didapat dan harus mencari lebih jauh. Penyewaan kapal, tempat menginap, dan catering akan mengalami kerugian. Tidak ada lagi wisatawan. Haruskah berakhir seperti ini? Generasi muda adalah harapan kita semua. Mereka akan menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Menjadi ahli kelautan, dokter, pejabat pemerintahan, guru, pemandu wisata, politikus, ibu rumah tangga, ataupun pedagang. Apapun profesi dan pekerjaannya, mereka harus memiliki wawasan lingkungan, sehingga dapat turut serta melestarikan lingkungan hidup sesuai perannya masing-masing. Sekolah ibarat kapal yang dapat mengantarkan siswa-siswanya untuk menjadi manusia yang kompeten dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya tempat ia hidup. Lestarikan laut beserta isinya. Jangan hanya untuk kita, tetapi untuk kita dan anak cucu kita. Hari ini ada karena masa lalu. Begitu pula dengan masa datang, ada karena masa